Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 2 Juli 2024 pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, segala puji dan hormat kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru dan napas kehidupan yang masih bisa kami hirup di pagi hari ini, di pagi yang indah ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami mulai segala aktivitas kami, kiranya Engkau mau memberkati, mengurapi kami dengan curahan kasih-Mu, agar hari ini menjadi hari yang penuh berkat. Sempurnakan doa kami ya Tuhan, sambut dan kuduskanlah pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada pagi ini, yaitu dari Mazmur 18 ayat 1 sampai 6 dan ayat 43 sampai 45. Firman Tuhan berbunyi demikian, nyanyian syukur Daud. Untuk memimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul, ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkat-perangkat maut terpasang di depanku." Ayatnya 43 sampai 45 berbunyi, "Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Amin." Shalom dan selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, kita dituntun dalam satu tema, memantulkan terang Tuhan, atau umpaparang arrangna puang matua. Saudara yang dikasihi Tuhan, bohla lampu merupakan salah satu alat penerang. Namun terang yang dihasilkan ternyata bukanlah berasal daripada dirinya sendiri. Bolam hanyalah alat untuk meneruskan terang yang berasal dari kekuatan arus listrik. Tanpa arus listrik, maka bolam tidak akan pernah bisa menghasilkan cahaya untuk meneranginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesadaran diri sebagai orang yang sepenuhnya dituntun dan diselamatkan oleh Tuhan terus menjadi keyakinan Daud dalam sepanjang kehidupannya. Apa yang mendorong Daud untuk terus percaya kepadanya? Ayat 1-6 menjelaskan kasih setia Tuhan yang terus menolong Daud dalam setiap pergumulan hidupnya. Ketika Daud melihat ke masa-masa sulit dalam hidupnya, di sana ia menemukan pertolongan Tuhan yang sangat menakjubkan. Dalam bayang-bayang dan jerat kematian sekalipun, ia tetap dilindungi oleh Sang Sumber hidup.
Demikian pula pada ayat 43 sampai 45. Daud menghayati serta merasakan kekuatan dan perlindungan Tuhan yang terus menyertainya dalam menaklukkan musuh-musuhnya. Itulah yang senantiasa menyadarkan Daud bahwa semua pencapaian dalam hidupnya bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan darinya. Karena itu ia memilih untuk terus memuliakan dan mengagungkan Tuhan atas seluruh pencapaian dalam hidupnya. Daud senantiasa menyadari dan memberi diri menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akan bersikap seperti Daud ketika mengalami situasi sulit dalam hidup kita? Bagaimana kita menilai dan menghayati masa-masa sulit yang terjadi di waktu lampau? Apakah yang kita lakukan dalam menghayati pencapaian-pencapaian dalam hidup kita? Karya Tuhan melalui kisah Daud tentu menjadi petunjuk bagi setiap orang percaya untuk merenungkan dengan baik semua pencapaian dalam hidupnya. Begitulah seharusnya cara merespon kasih setia Tuhan. Bagaimana dengan saya? Apakah saya senantiasa sadar bahwa di luar Tuhan saya tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik? Lebih jauh lagi, apakah dalam semua pencapaian dalam hidup saya, Tuhanlah yang dimuliakan? Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk senantiasa memantulkan terang Tuhan di dalam sepanjang kehidupan dimanapun kami berada. Terima kasih, kiranya Tuhan kuatkanlah setiap kami dalam menghadapi seluruh perjalanan kehidupan kami masing-masing. Dalam situasi masalah yang kami hadapi, biarlah Tuhan menolong, memberi kami kekuatan melangkah, sehingga kami berfokus pada janji firman-Mu dan mempercayai serta berharap hanya kepada-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan semua yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa membawa kepada-Mu setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat Tuhan terjadi. Pertolongan yang ajaib daripada-Mu akan kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini, lewat curahan kasih karunia-Mu, agar setiap orang di segala bangsa mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 2 Juli 2024. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.